Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Zoom untuk pembelajaran jarak jauh dimulai dari mengenal tampilan Zoom hingga etika saat belajar menggunakan Zoom. Selanjutnya, cara mengatasi jika ada masalah saat Zoom serta aktivitas seru dengan Zoom hingga refleksi belajar dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman dari paket C. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Sebelumnya kita cek dulu ya, ini beberapa orang yang sudah hadir di ruang Zoom kita kali ini. Ada Fitra Oktrandes. Apa kabar Fitra? Alhamdulillah. Siti Nur Indasari, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nadia Syafitri Syahya, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah. Teman-teman bisa gabung di Zoom kita kali ini. Ada mungkin beberapa teman yang belum bisa bergabung dengan beberapa kendala, tapi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita belajar hari ini di mata pelajaran geografi dengan tema mitigasi bencana. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini di Bengkulu cuaca kita bagaimana ya? Mungkin bisa teman-teman salah satu yang mewakili gimana cuaca kita akhir-akhir ini, bisa di Mbak Nadia deh, coba cerita gimana cuaca kita akhir-akhir ini. Hujannya ini enggak? Ya. Hujan Ya. badai gitu. Iya, hujan badai. Bagaimana dengan kondisi tanaman kita, terutama kita di pesisir pantai? Apakah ada pohon yang tumbang, yang roboh? Sepertinya ada, Bu. Ada. Nah, pohon tumbang itu mempengaruhi nggak dengan aktivitas terutama yang berada di sekitar pohon itu, misal di pesisir, mengganggu dagangkah di sana? Mengganggu lalu lintas. Iya, mengganggu. Proses terjadinya pohon ini tumbang karena adanya angin, hujan, dan cuaca ekstrim itu merupakan efek dari bencana alam. Itu bencana yang masih tergolong ringan. Nah, bagaimana kita supaya terhindar atau meminimalisir supaya kita tidak terefek dari pohon tumbang ini tadi? Itulah salah satu manfaat dari mitigasi bencana yang akan kita pelajari kali ini. Dari penjelasan singkat Ibu tadi, kira-kira teman-teman bisa menangkap nggak mitigasi bencana itu apa ya? Kira-kira apa ya mitigasi bencana? Jadi, mitigasi bencana itu upaya teman-teman, upaya kita dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu. Misalnya ya, kita tahu di lingkungan kita ini saat ini itu lagi sering, intensitas hujannya sering, ditambah juga angin. Mitigasi kita kayak gimana? Kayaknya kita nggak mungkin kan ini keluar dengan berkendaraan roda 2, untuk berjalan kaki juga susah. Mungkin kayak gini deh, kita kalau tidak terlalu penting kita kurangi keluar, atau kita menggunakan kendaraan memang murni, pakai mobil. Kalau kita tidak punya mobil, kita tunggu hujannya reda dulu baru keluar. Jadi kita mengurangi dampak bencana itu. Nah, jadi mitigasi itu upaya untuk mencegah atau meminimalkan kerugian akibat bencana. Tujuannya apa? Ya, dengan meminimalisir tadi, otomatis risiko dan dampak bencana yang kita temui, yang akan kita temuin itu lebih kecil, dan kehidupan masyarakat bisa kembali normal lebih cepat setelah terjadinya bencana. Bayangkan kalau seandainya bencananya tidak kita
tidak kita pelajari lebih awal, tidak kita rencanakan untuk mengurangi resikonya, bisa jadi akan banyak kerugian. Kerugiannya apa aja? Bisa material, bisa non material. Sekarang contoh bencana itu apa sih? Kira-kira apa contoh bencana alam? Coba deh tanya ke Mbak Siti. Contoh bencana alam yang di Bengkulu, pernah nggak Mbak Siti menemui atau mengalami bencana alam di Bengkulu? Gempa bumi. Iya. Di saat gempa bumi itu mitigasi seperti apa yang Mbak Siti lakukan? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Jadi begini teman-teman, mitigasi itu ada 3 tahapan ya teman-teman. Bagus sekali tadi jawaban dari Mbak Siti, terima kasih ya. Mitigasi itu ada 3. Yang pertama itu namanya mitigasi sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, mitigasi saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga itu mitigasi setelah terjadinya bencana. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Siti tadi mitigasi saat terjadinya bencana. Jadi gempa itu bisa kita pelajari gejala-gejala akan terjadinya bencana itu, tetapi kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya gempa itu. Nah, jadi mitigasinya lewat mempelajari gejala alamnya. Oh, gejala alam. Biasanya kalau purnama penuh itu gaya tarik menarik bumi itu tinggi. Jadi otomatis gelombang air laut turun dan frekuensi kestabilan di air laut itu juga dipengaruhi oleh proses namanya gerhana bulan. Nah, jadi teman-teman, ketika bencana gempa bumi itu terjadi, di saat itu kita mungkin berlindung di bawah meja, berlari ke tempat yang jauh dari reruntuhan, mencari tempat terbuka. Terus sebelumnya apa? Sebelumnya tadi kita pelajari dari gejala alam, sering-sering lihat di BMKG, ada himbauan dari BMKG menyiapkan namanya tas mitigasi. Tasnya apa isinya? Perlengkapan darurat, obat-obatan, air mineral, penerangan, seperti itu. Penerangan seperti apa? Oh, senter. Karena ketika bencana itu bisa jadi lampunya padam, seperti itu. Itu mitigasi sebelum dan saat bencana. Nah, yang terakhir mitigasi setelah bencana. Mitigasi setelah bencana itu contohnya ketika sudah terjadi gempa, otomatis ada puing-puing bangunan yang hancur, otomatis akan ada bangunan-bangunan yang perlu diperbaiki. Jadi di saat itu untuk mengurangi resiko terjadinya bencana lebih lanjut, kalau kita tidak membereskan puing-puing tadi, itu bisa menjadi bencana baru untuk warga masyarakat. Bisa jadi anak-anak beraktivitas di sana, bisa jadi ibu-ibu juga beraktivitas di sana. Jadi ada 3 tahapan tadi. Nah, sampai di sini ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Kalau mau bertanya boleh raise tangannya boleh, atau di kolom komentar, atau dinyalakan mikrofonnya, kita bertanya. Bagaimana teman-teman tentang mitigasi bencana ini? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa jenis bencana alam, ya, beberapa contoh bencana alam. Yang pertama itu banjir, kemudian ada gempa bumi, ada tanah longsor, terus ada kebakaran hutan. Nah, teman-teman, Nadia, Mbak Siti, dan Mas Fitra, apakah ada yang ingin bertanya atau pengen sharing pengalamannya? Bu, di kampung kami itu kami mitigasi bencana. Misalnya kalau air laut udah turun itu kami udah siap-siap kayak gitu. Orang tua zaman dulu bagaimana mereka belajar tentang mitigasi bencana? Ibu Nadia, sharing? Tidak Bercerita? Tidak. Ibu Siti mau cerita tentang bagaimana mungkin pengalamannya tentang mitigasi bencana? Kami dulu pernah begini kayak gitu. Atau dengar cerita dari orang tua kayak gini. Baik, Bu, mau bertanya. Mbak Siti mau bertanya, Mbak Siti mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana? Bagaimana mitigasi bencana? Mitigasi bencana tsunami. Jadi terima kasih ya teman-teman Mbak Siti yang udah bertanya. Ada nggak teman kita ini, Mas Fitra mungkin atau Mbak Nadia, mendengar atau membaca atau mengetahui tentang bencana tsunami? Mungkin teman-teman ada yang pengen berbagi nih ke teman kita Mbak Siti. Bagaimana Mas Fitra? Pernah dengar tentang tsunami? Pernah? Ya, ada yang ingin diceritain nggak? Yang kira-kira
berbagi ke Mbak Siti nih tentang mitigasi bencana tsunami. Mbak Nadia? Belum? Belum. Jadi Ibu coba ya sedikit berbagi tentang mitigasi bencana tsunami ini. Dahulu pernah Indonesia dilanda tsunami besar itu di Provinsi Nangor Aceh Darussalam. Itu diawali gempa besar. Jadi kita mitigasi untuk tsunami itu, pertama kita itu harus menyiapkan namanya tas emergensi kita, tas darurat kita. Jadi di dalam tas itu kita isi dulu beberapa keperluan pokok, misalnya makanan yang memang darurat, makanan darurat kita, terus obat-obatan darurat. Kalau perempuan itu biasanya menyediakan juga pembalut. Terus kalau kita punya bayi, kita sediakan popok minimal untuk 3 kali pak minimal. Terus kita siapkan juga penerangan, misalnya seter darurat. Terus kita siapkan juga air mineral karena kita akan terdampar atau bagaimana. Nah itu untuk tas yang pertama. Terus yang berikutnya kita memahami gejala alam. Jadi gempa besar itu bukan berarti setelah gempa besar gempanya usai, atau bukan berarti setelah berturut-turut itu gempanya tidak akan besar tidak akan terjadi jika tidak dipicu oleh gempa-gempa sebelumnya. Jadi apabila terjadi gempa, kita tetap waspada. Kemudian ketika gempa itu besar, dan perhatikan kalau kita memang tinggal di daerah pesisir pantai, itu biasanya permukaan air laut akan turun. Permukaan air laut surut. Kalau dia surut, nah itu kita harus siaga karena kemungkinan tsunami itu akan muncul hanya dalam beberapa menit saja. Kita langsung berusaha untuk mencari tempat lebih tinggi dari permukaan air laut. Kalau kita tinggal di daerah yang hampir sama elevasinya dengan air laut atau hanya 2-3 meter dari elevasi air laut, kita cari tempat yang lebih tinggi. Lalu di sana kita menunggu dulu sampai petunjuk dari pemerintah. Dalam hal ini dari Basarnas, mereka akan mengarahkan kita. Akan ada peringatan, oh ini ada tsunami, atau ini kemungkinan akan memicu tsunami. Jadi ketika peringatan itu sudah ditarik, baru kita boleh kembali. Tapi tetap tas siaga tadi tetap harus kita standby-kan sampai dinyatakan aman. Sampai di sini mengerti Mbak Siti Nur Indasari? Mengerti, alhamdulillah. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Oke, alhamdulillah sudah paham. Jadi teman-teman, kita ulang sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang mitigasi bencana. Mitigasi itu merupakan upaya kita dalam rangka mengurangi dampak dari risiko dari bencana alam itu. Mitigasi itu terdiri dari 3 mitigasi: sebelum terjadinya bencana, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ibu harapkan setelah belajar ini kita mengerti apa yang harus kita siapkan, apa yang kita pelajari dari alam untuk menghindari risiko terjadinya bencana. Karena bencana itu kita tidak pernah tahu kapan terjadi, tapi kita bisa mempelajari gejalanya dari alam. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita jadwalkan di grup ya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Ada Mas Fitra, Mbak Siti, dan Mbak Nadia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.